Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang pay network lagi. Ya, selama ini kita mengharapkan pay network itu harganya tinggi ya. Itu mungkin saja akan terjadi ya. Tapi tentu untuk memulainya ya, tentu harus ada beberapa faktor. Yang pertama, pengembangnya harus bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar ya, seperti Facebook ataupun Tesla dan sebagainya. Tentu akan membawa pengaruh ya. Kemudian yang kedua, PI Network harus menciptakan pasar bursa sendiri atau pasar pasar exchange ya, pasar exchange sendiri. Harus ada pasar sahamnya juga di situ. Ketika PI Network memiliki masuk ke pasar trading misalnya ya, nah disitulah maka PI Network akan berharga karena akan ada yang memainkan naik turunnya harga PI Network. Ketika PI Network turun, maka akan ada orang yang hobi membeli, kemudian ketika ada PI Network naik, maka mereka akan menjualnya. Nah, dari sinilah mereka melakukan jual beli, sehingga kita yang punya koin ini bisa menjualnya di sana. Yang kedua, kemudian yang ketiga, kita yang memiliki PI Network ini juga harus pola pikirnya jangan instan, pendek, hanya ingin kalau KYC ingin kita tarik duitnya. Logikanya dari mana ya? Ini kan yang dibangun adalah sistem. Supaya PI Network berharga tentu harus ada tokonya. Komunitas ini harus melakukan jual beli ya dengan menggunakan koin ini. Dan jual belinya dengan harga yang disepakati yaitu konsensus. Nah, kalau yang disepakati bersama seluruh dunia harganya misalnya $314, ya ketika ada situs resmi PI Network, situs jual beli, ketika teman-teman penambang ini punya barang, terus teman-teman jual, maka kalau dibeli dengan PI Network, teman-teman harus mau. Itu syarat syarat agar PI Network diakui ya, dan menjadi berharga. Harus ada pengakuan pada komunitas itu sendiri dari para penambang. Misalnya teman-teman penambang ini menginginkan harga tinggi tapi tidak mau ketika ada barang dijual di situs jual beli PI Network, kemudian ada yang membeli dengan koin PI, ternyata teman-teman menolaknya, maka gimana PI Networknya mau berharga kan seperti itu. Maka benar kata pengembangnya, PI Network ini akan berharga bukan jangka pendek, bukan untuk orang-orang yang ingin kaya secara instan, tapi untuk orang-orang yang membangun sistem ya. Maka supaya berharga, komunitas ini, penambang-penambang ini harus sepakat tentang nilai PI Network dulu yang dinamakan dengan konsensus itu. Kemudian ketika telah disepakati harganya, maka ketika melakukan jual beli, misalnya teman-teman ingin jual motor ya, kemudian dibayar, ada yang membeli dengan koin PI, maka teman-teman harus mau.
Dari situlah nanti akan berharga koin PI-nya, dan dari transaksi-transaksi ini maka akan ada orang-orang baru dari luar yang ikut membeli koin PI. Ketika harganya turun, mereka akan beli, dan ketika harganya naik, mereka akan jual. Dan pada akhirnya kita, komunitas ini akan untung. Pasti seperti itu. Dari kenaikan harga PI ini. Karena dengan yang harus diciptakan sekarang adalah gimana PI itu disepakati menjadi nilai aset. Nah, tapi saya melihat kalau pengembangnya seperti sekarang, saya yakin ke depan PI Network ini akan menjadi aset kripto yang sangat apa ya, nomor satu lah. Orang itu nomor satu di planet ini ya. Ya siapa, siapa mana tahu kita PI Network akan lebih lebih wow dari Bitcoin, yang mana tahu kita nanti, karena melihat konsepnya di mana PI Network akan menciptakan exchange ya, minimal kalau tidak punya exchange sendiri harus terdaftar di situs-situs, di website penukaran ya, di aplikasi exchange seperti Indodax dan sebagainya. Sampai di sini dulu, fokus saja tetap menambang, dan saya melihat PI Network ini ke depan akan cerah teman-teman. Oke, karena sistemnya yang dibangun itu sangat keren. Oke, terima kasih. Saya akhiri dengan salam penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.